Tingkat pengangguran terbuka kita 3,88% atau sekitar 960.000. Nah, dari sekitar itu yang terbesar penyumbang pengangguran adalah lulusan dari SMK, sekitar 6,79% jika dibandingkan tingkat lulusan SMP maupun SMA maupun SD. Gini, kalau kita melihat petani, sebenarnya ini kan sebagai salah satu atau salah dua lah pintu keluar bagaimana mengurangi pengangguran yang ada. Iya. Nah, salah satu yang menjadi program nasional juga petani milenial, karena kita sebenarnya kekurangan petani saat ini. Wilayah Jawa Timur ini lahan petani kita hampir 1,2 juta lah. Tapi petani-petani kita, ketika saya di Dapil maupun di Bojonegoro itu, yang terjun di sana di pertanian itu sudah seangkatan Bapak. Pelatihan-pelatihan yang diberikan di BLK itu sebenarnya agak kurang memenuhi kebutuhan saat ini. Kita lihatlah di BLK itu yang pasti ada adalah bagaimana barbershop lah, bagaimana potong rambut itu selalu ada. Terus bagaimana menjahit itu selalu ada. Tata boga juga selalu ada. Padahal anak-anak kita, adik-adik kita di Gen Z itu juga nggak harus terjun ke sana. Halo, kembali lagi berjumpa di podcast Kata Mereka, dan kali ini saya bersama dengan Mas Jairi Irawan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Halo Mas Jairi. Halo Mbak Aulia. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Kalau ngobrolin Komisi E pasti nggak jauh-jauh dari kesehatan, pendidikan. Mitranya apa aja sih Mas? Kesehatan, pendidikan. Banyak, kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, agama, budaya, pemuda olahraga, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, kalau bahasanya itu kalau bahasa guyonannya, kalau komisi A itu kan komisi mata air. Ya. Kalau komisi E ini komisi air mata. Nah, komisi pengabdian. Bukan air mata, pengabdian. Ya, komisi pengabdian, ya. Betul. Karena yang diurus mulai dari bayi sampai meninggal. Nah, itu komisi. Amal jariahnya insya Allah tidak akan terputus. Komisi akhirat lah nanti. Masya Allah. Iya, soal Mas Jairi ini kita akan membahas seputar kesiapan SDM Jatim untuk menghadapi transformasi dunia kerja. Ini luas sekali kalau kita bahas soal transformasi dunia kerja hari ini, Mas. Tapi sebelum lebih lanjut ke dunia kerjanya, kita juga akan membahas dulu sebenarnya angka pengangguran yang ada di Jawa Timur itu seperti apa. Karena pasti jenengan nih yang punya datanya. Iya. Kalau kita melihat kemarin, kita berbandingkan dengan nasional ya. Kalau BPS mencatat di Agustus kemarin itu mencapai 7,46 juta pengangguran. Dan tingkat pengangguran terbukanya sebesar 4,85%. Nah, berarti dengan datanya itu berarti ada 5 orang dari 100 orang itu yang mengalami pengangguran. Nah, kalau kita lihat di Jawa Timur itu angkatan kerja kita Agustus kemarin itu sekitar 24,76 juta. Yeah. Nah, itu bertambah 282 dibanding Agustus tahun 2024 kemarin. Nah, tingkat pengangguran terbuka kita 3,88% atau sekitar 960.000. Nah, dari sekitar itu yang terbesar penyumbang pengangguran adalah lulusan dari SMK, sekitar 6,79% jika dibandingkan tingkat lulusan SMP maupun SMA maupun SD. Kenapa SMK? Padahal kan apa ya Mas ya, kalau kita bicara SMK itu kan anak-anak yang memang diciptakan, anak-anak yang memang disekolahkan di situ dan memang disiapkan untuk menghadapi dunia kerja begitu. Kenapa lebih banyak pengangguran di SMK daripada SMA? Kalau kita lihat memang di data memang lulusan mereka tingkat pengangguran mereka lebih tinggi lah 6,79% itu. Kenapa? Kalau kita melihat SMK memang mereka disiapkan untuk siap kerja setelah lulus. Nah, sedangkan SMA itu mereka didesain memang untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Nah, kenapa SMK jadi lebih tinggi? Karena mereka ketika disiapkan untuk bekerja di lapangan kerja yang mereka ikuti nantinya itu tidak terserap dengan baik. Makanya mereka banyak belum bisa bekerja di apa yang sesuai dengan jurusan mereka. Contohnya teknik mesin ini. Nah, teknik mesin ini kan sejak kita dulu ada kan sejak kita muda lah atau anak-anak lah kita melihat teknik mesin. Nah, sedangkan lapangan kerja teknik mesin itu jurusan lama begitu ya. Jurusan lama. Nah, apalagi kecuali mereka diminta untuk menjadi wirausaha. Pasti mereka itu akan terserap dengan sendirinya. Nah, kalau mengharapkan lapangan kerja yang disiapkan oleh perusahaan nggak mungkin. Karena sudah terlalu banyak lulusan teknik mesin itu. Ya itu sama sih sebenarnya seperti di universitas ketika banyaknya sarjana hukum, arsitek yang menganggur gitu. Karena ini jurusan-jurusan lama yang cetakannya juga udah cukup banyak gitu.
Oke, Mas Jayri, karena jenengan kan ada di Komisi E begitu, dan pasti juga menjumpai banyak sekali problem-problem yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya ketika pendidikan ini dikaitkan dengan serapan tenaga kerja begitu. Apa saja temuannya? Kami sebenarnya gini, selain satu mereka tidak siap secara pekerjaan di SMK, itu jurusan-jurusan memang jurusan-jurusan yang enggak update lah bahasanya. Oke. Nah, kalau kita berpikir desain besar Jawa Timur seumpama ada beberapa wilayah yang memang contohnya di wilayah Ngawi, wilayah Ponorogo, Blitar, Tulungagung, kan sebenarnya di situ kan sebenarnya wilayahnya adalah wilayah pertanian. Kenapa tidak diperbesar atau diperbanyak jurusan-jurusan tentang pertanian? Nah, sedangkan di daerah perkotaan besar seperti Sidoarjo, Surabaya, Malang dan sekitarnya Pasuruan, itu memang harus disiapkan mereka yang kerja di industri. Nah, itu yang memang harus dilihat kembali desain besarnya Jawa Timur diarahkan kemana. Kalau itu bisa dipenuhi, sebenarnya itu bisa mengurangi angka pengangguran di tingkat SMA. Itu belum dilakukan? Ya sebenarnya gini, kita perlu melihat lagi kebutuhan-kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah. Kalau memang kebutuhan daerah di Banyuwangi terus dan sebagainya itu adalah pariwisata, maka seharusnya diperbanyak di wilayah pariwisatanya, agar setelah mereka lulus itu mereka sudah langsung terserap di dunia yang mereka lihat. Nggak perlu jauh-jauh Jakarta. Nggak perlu jauh-jauh, harus nanti contohnya kalau di Blitar, kalau ada jurusan pabrik-pabrik manufaktur, berarti larinya pasti ke Pasuruan, larinya ke Surabaya, larinya ke Sidoarjo, mungkin lagi ke Jakarta. Nah itu pasti mereka akan bertarung lagi ketika semua mengumpul di wilayah perkotaan itu. Mereka pasti akan, ya setidaknya ketika mereka mencari pekerjaan sampai diterima di bekerja itu kan pasti ada jeda waktu, dan itu mereka juga dianggap pengangguran dalam urusan itu. Nah itu kita perlu memetakan kembali sesuai dengan desainnya atau RPJMD-nya pemerintah Jawa Timur seperti apa, itu yang akan menjadi patokan SMK atau SMA mana yang dipersiapkan untuk siap bekerja di wilayah itu. Apakah sampai hari ini hal seperti itu belum dilakukan, Mas Jayri? Karena harusnya itu kan sudah dilakukan sejak lama untuk melihat pemetaan wilayah seperti apa, kebutuhan wilayah bagaimana agar putra daerah itu tidak pergi terlalu jauh dari kotanya untuk bekerja di situ begitu. Pasti ini berkaitan dengan kebijakan nasional ya. Kita idealnya adalah wilayah SMK yang memang secara jurusan itu sudah tidak sesuai dengan zaman harus segera dirubah. Nah, di kampus pun walaupun tidak dirubah secara radikal, namanya kan dirubah. Jurusan apa sih Mas yang maksudnya udah mulai ketinggalan zaman nih? Contohnya di sana ada jurusan tata boga. Nah, tata boga sebenarnya sekarang ini orang bisa melihat tata boga itu kan bisa belajar dari YouTube dan sebagainya. Kalau itu dipelajari dan mereka sudah nggak update kan harus dirubah lah. Walaupun nanti namanya bukan tata boga, harus yang lain lah untuk memenuhi pasar sebenarnya. Nah, dan itu tidak bisa serta-merta harus dirubah karena kita harus berhubungan dengan akreditasi sekolah, berhubungan dengan persyaratan lain-lain. Kalau memang itu bisa segera dirubah, itu kita enak sebenarnya menyesuaikan. Nah, ini kan menyangkut kebijakan nasional. Kalau kebijakan nasional bisa lebih cepat, mungkin daerah akan menyusul lebih cepat kebijakan itu. Baik, Mas Jayri, tadi kita juga sempat berbincang begitu bahwa di dapil jenengan juga cukup banyak petani-petani yang akhirnya mereka tumbuh menjadi petani milenial begitu. Karena sampai hari ini pun Mas, walaupun kita sudah mendengar banyak petani milenial di berbagai wilayah, makna dari petani itu rasanya masih too old begitu. Ketika pemuda harus memilih pekerjaannya sebagai petani itu mereka akan bertanya dua kali pasti dalam dirinya. Ngapain aku jadi petani gitu? Aku sekolah tinggi-tinggi jadi petani. Nah, yang Mas Jayri lihat di lapangan hari ini, khususnya di wilayahnya Mas Jayri, petani hari ini seperti apa sih, Mas? Gini, kalau kita melihat petani, sebenarnya ini kan sebagai salah satu atau salah dua lah pintu keluar bagaimana mengurangi pengangguran yang ada. Nah, salah satu yang menjadi program nasional juga petani milenial, karena kita sebenarnya kekurangan petani saat ini. Wilayah Jawa Timur ini lahan petani kita hampir 1,2 juta lah. Tapi petani-petani kita, ketika saya di Dapil maupun di Bojonegoro itu, yang terjun di sana, di pertanian, itu sudah seangkatan Bapak. Di bawahnya jarang anak-anak yang seangkatan saya mungkin atau bawahnya yang mereka kerja di sana. Nah, berarti harus ada definisi atau penggambaran yang lain tentang bagaimana seorang petani itu. Kalau kita membayangkan petani harus belepotan tanah, terus mereka mencangkul, itu sudah nggak menarik buat anak-anak Gen Z saat ini, Gen Z maupun Gen milenial. Kurang keren ya Mas? Kurang keren. Nah,
Kalau memang nih ada pintu keluar, salah satunya pertanian dan kedua pariwisata sebenarnya itu sebagai pintu keluar mengurangi pengangguran. Nah, petani milenial itu di kemarin saya dan beberapa teman di Dapil terutama di Blitar, Blitar Selatan itu mereka mencoba yang berkecimpung dalam dunia pertanian itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang berharap bahwa petani itu nggak harus belepotan loh. Contohnya di Kota Blitar itu ada beberapa teman-teman saya itu yang mereka bertani melon dan itu pakai hidroponik. Semua tidak ada hubungannya dengan belepotan tanah. Semuanya pakai media yang kering. Mereka tetap keren, tetap eye catching lah bahasanya, pakai tampilan anak muda. Terus mereka bisa menjual itu lewat media sosial. Nah, jadi mereka, tapi kekurangan mereka adalah bagaimana kebun mereka, tanah mereka diperluas sebenarnya. Dan ini butuh pemerintah juga untuk masuk ke sana. Nah, kedua, selanjutnya, petani ini didukung sebenarnya perlu dukungan dari peralatan-peralatan yang modern. Contohnya karena mungkin generasi Z kita itu yang mereka nggak suka masuk ke sawah, maka bagaimana untuk semuanya dikendalikan oleh mesin, dikendalikan oleh HP lah bahasanya. Nah, untuk untuk menyebarkan benih, terus kedua untuk proses penyiramannya juga. Proses penyiraman, terus mereka pakai rabuk, bahasa Jawanya itu rabuk apa ya? Pupuk lah, pakai pupuk itu mereka juga harus pakai dana. Itu kalau itu bisa dipenuhi oleh pemerintah sebagai contoh, maka saya yakin kok anak-anak muda itu akan kembali lagi ke sawah, akan kembali lagi ke dunia tanaman mereka. Mungkin itu berhasil di melon, Mas. Tapi kalau melihat pertanian hari ini itu kan sangat dekat pasti dengan padi, sawah, dan rasanya bagaimana ya harus menanam padi begitu tanpa harus terjun ke sawah dan kotor pasti. Kalau melon mungkin masih bisa, tapi kalau padi pasti akan kotor gitu ibaratnya. Gini, berarti kan harus ada, kalau kebijakan muncul, berarti harus didukung oleh infrastruktur maupun kekuatan yang ada. Contohnya, berarti irigasinya harus diperbaiki. Nah, irigasinya kalau diperbaiki, maka teman-teman nggak perlu mencangkul lagi kan, masuk-masuk harus merapikan irigasinya. Kalau irigasi sudah baik, maka kan bisa dilihat ini, dari musim tanam berapa, diperlukan berapa bulan untuk tanah itu bisa lembek lah bahasanya. Siap untuk kalau memang nanti siap untuk tanam, berarti air ini, sistem irigasi ini harus dihentikan dan tanahnya mengeras. Nah, sekarang saya lihat ada kemauan pemerintah itu untuk masuk ke sana. Kita diberikan namanya kultivator, diberikan namanya yang untuk memanen padi itu. Mereka sebenarnya sudah siap, tapi transformasi ini kan butuh waktu yang lama. Makanya saya melihat Pak Mentan ini juga berupaya keras bagaimana petani-petani milenial bisa kembali lagi ke sawah, tapi didukung dengan peralatan-peralatan yang modern juga. Saya kemarin melihat sekarang nggak ada orang mencangkul, pakai untuk mengaduk tanah itu, mereka cukup dengan bukan hand traktor pun sekarang mulai jarang. Ada perahu boat traktor lah, itu juga ada. Dipakai di sawah gitu. Dipakai ke sawah, jadi mereka nggak perlu terjun ke sawah. Terus kedua, untuk memanen pun sudah ada alat yang tidak perlu mereka terjun ke sawah. Dan pastinya ini perlu kerjasama antar pemerintah, antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau bisa diseragamkan polanya. Kalau ya kita harus maulah belajar dari Jepang bagaimana membuat benih pun tidak perlu masuk ke sawah. Di lahan kering pun bisa. Nanti untuk masuk ke sawahnya, bisa nanamnya itu juga pakai mesin. Itu pasti bisa lah. Itu, saya yakin kalau bisa atau tidak bisa, pasti bisa, tinggal mau atau tidak mau, Mas Jairi. Ya pastinya itu ke sana. Mas Jairi, artinya kita kembali lagi seputar ketenaga kerjaan begitu. Tadi kan akhirnya ada petani-petani muda yang akhirnya mereka membuka lapangan pekerjaan baru. Mungkin mereka juga pernah ada di titik putus asa, nggak tahu mau kerja apa, akhirnya menemukan inovasi ini begitu. Nah, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo hari-hari ini, yang lagi menjadi fokus adalah seputar MBG. Bagaimana MBG ini bisa dikaitkan, atau mungkin tidak hanya MBG, seluruh kebijakan dari Presiden ini bisa dikaitkan dengan pemuda-pemuda daerah, entah itu perkotaan atau mungkin pedesaan, agar bisa menjadi serapan kerja. Nah, ini hal yang baru. Kenapa saya menarik benang merah antara kenapa harus ada petani milenial, karena kita melihat program Pak Prabowo ini kan program besar dan itu menyeluruh di nasional. Nah, di sana ada MBG, itu namanya ada SPBG, Satuan Pelayanan Gizi lah bahasanya. Nah,
Di situ pasti bisa dihitung kebutuhan beras ini dalam waktu 1 bulan itu berapa kintal atau berapa ton. Kebutuhan pisang itu harus berapa. Iya. Kebutuhan telur itu berapa. Kebutuhan daging ayam itu berapa. Nah, kalau itu bisa dihitung, kan nantinya akan disiapkan. Dalam satu SPBG yang melayani 2.000 sampai 3.000 itu, butuh telur berapa butir dalam waktu 1 bulan. Kalau itu bisa dihitung, maka kita akan melihat di dekatnya SPBG itu peternak ayam berapa. Iya. Itu ini bisa dihitung juga. Peternak daging ayam berapa. Nah, peternak pekebun pisang, petani pisang itu berapa hektar. Itu bisa dihitung. Makanya MBG ini menjadi celah untuk bagaimana petani milenial bisa dihubungkan. Peternak milenial juga bisa dihubungkan. Karena kita melihat data seperti yang disampaikan pada MBG kemarin itu dibutuhkan 6 juta peternak baru tahun depan. Nah, 6 juta peternak baru itu kan menjadi bola salju yang besar ya. Pasti peternak itu nanti membutuhkan bibit ayam berapa. Nanti bibit ayam ini dalam 1.000 ayam lah butuh makanan jagung berapa hektar. Nah, dan itu pasti akan menggiring dan pastinya nanti muaranya semua akan di MBG. Dan sekali lagi bahwa MBG ini bisa menjadi alat ukur pemerintah untuk mengontrol harga pangan. Nah, nggak mungkin kan, karena kita hitung aja, contohnya satu empreng itu kan 10.000. 10.000 itu berarti kebutuhan beras, kebutuhan telur, kebutuhan daging itu nggak boleh fluktuatif, harus stabil. Kalau contohnya ini, saya kemarin sempat bertemu dengan teman-teman peternak telur ayam di Blitar itu, sekarang harga stabilnya itu dan itu semua menguntungkan baik konsumen maupun produsen itu di harga 26 sampai 27. Ini kalau bisa stabil, satu, pemerintah nggak perlu lagi untuk operasi pasar. Karena apa? Serapannya sudah ada di MBG, di SPBG. Nah, beras ini kalau digabah itu harganya sekarang 65 sampai 7.600 harga gabah di sawah. Beras berapa? 11 sampai 14.000. Berarti pemerintah bisa menjaga harga itu, jangan sampai keluar dari itu. Kalau itu keluar dari situ, maka yang dirugikan adalah anak-anak kita. Berarti akan mengurangi kualitas MBG. Akan mengurangi namanya jumlah pasukan di MBG. Kalau contohnya ayam sekarang 36.000 kan. Nah, itu kalau sampai 50.000 sampai 2 kali lipat dari harga sekarang, yang rugi juga nanti di teman-teman di SPBG itu. Itu cara mengontrol pemerintah harga barang dengan adanya SPBG. Tapi Komisi E sendiri melakukan sidak juga tidak, Mas, untuk melihat seperti apa MBG hari ini yang ada di wilayah Jawa Timur? Kita di Komisi E itu sering melakukan sidak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya yang teman-teman kita itu sampai muncul di SPBG yang ada di masing-masing wilayahnya. Saya seringkali melihat postingan dari sekolah putra-putri saya ketika sekolah itu, dilihat dari apa? Apakah MBG itu sesuai dengan kualitas dan kebutuhannya? Kualitas dan kebutuhan yang ditentukan oleh MBG. Kemarin aja contoh ini, ada satu hari itu makanan itu dari nasi diganti kentang. Ibu-ibu di grup WA, saya lihat di grup WA itu ini rame juga, kentang goreng. Nah, rame juga. Karena alasan apa? Anak-anak itu kalau nggak makan nasi, itu nggak makan. Padahal kalau itu hitungan gizi mungkin antara kentang dan nasi itu mungkin setara ya kalau untuk hitungan gizi. Tetapi kalau makanya kita harus belajar itu. Tidak semua orang atau anak-anak kita itu atau warga kita itu tahu tentang jumlah gizi yang ada. Dan itu harus disosialisasikan terus. Nah, rapat dari ibu-ibu paguyuban itu berkesimpulan bahwa sebelum besok diberikan makanan kepada putra-putrinya, maka harus ada info. Besok makanannya ini. Itu nggak gini, Mas, itu nggak yang dalam 1 minggu cateringnya ini gitu. Sebenarnya ada itu, tapi kan ini tidak semua orang tua itu kan mengamati makanan yang ada. Nah, itu kewajiban dari SPBG itu memberikan sosialisasi atau memberikan pengetahuan kepada orang tua murid bahwa besok makanannya seperti ini. Nah, agar kalau memang merasa ini contohnya, kalau memang besok itu seumpama makanannya itu dihitung oleh orang tua ya,
dihitung itu, oh ini kok kurang nasinya tuh. Iya, betul. Itu akan dibekali lagi oleh. Nah, makanya SPPG itu juga harus mulai memberikan pembelajaran tentang gizi, Oke. tentang makanan yang sehat, tentang bagaimana makan itu harus dilakukan oleh SPPG atau MPG tiap hari kepada orang tua. Oke. Gitu. Kita sedikit ngerasa nih MBG tadi balik Hmm. lagi kita bahas ketenaga kerjaan Mas di sini. Hari ini kita juga punya BLK Mas. BLK itu kan memang harapannya itu menjadi solusi harusnya untuk teman-teman SMA, SMK atau siapapun yang mereka membutuhkan, mereka siap untuk terjun ke dunia kerja begitu. Tapi kenyataan di lapangan hari ini BLK pun tidak solutif itu begitu. Masih ada tenggat waktu yang cukup panjang, ada proses yang mungkin tidak semua orang tahu bagaimana proses BLK. Nah, sebenarnya ini masalahnya di mana dan kuncinya apa yang harus dilakukan agar BLK ini juga menjadi solusi begitu untuk teman-teman SMK yang siap menghadapi dunia kerja. Di Komisi E itu kita punya 16 BLK di Jawa Timur. 16 BLK dan kami sudah 3 kali secara resmi itu mengunjungi mereka melihat bagaimana pelatihan yang ada di sana. Dan kami sebenarnya gini, di BLK itu pelatihan-pelatihan yang diberikan di BLK itu sebenarnya agak kurang memenuhi kebutuhan saat ini. Kita lihatlah di BLK itu yang pasti ada adalah bagaimana barbershop lah, bagaimana potong rambut itu selalu ada. Terus bagaimana menjahit itu selalu ada. Tata boga juga selalu ada. Padahal anak-anak kita, adik-adik kita di Gen Z itu juga nggak harus terjun ke sana. Mereka apa tidak melihat Mas realita di lapangan hari ini kebutuhannya ini, oh ternyata harus melakukan pelatihan ini gitu. Dan kita kemarin juga memberikan rekomendasi kepada BLK setidaknya ada 4 lah yang harus, ada 3 lah yang harus mereka lakukan itu. Pertama, reorientasi kerja. Nah, apalagi anak-anak Gen Z kita kan mereka sangat aware terhadap dunia digital. Dan itu belum ada. Contoh aja yang paling gampang adalah pelatihan-pelatihan desain Canva. Itu paling mudah lah. Belajar di YouTube kita nggak butuh BLK. Tapi kan untuk anak-anak itu perluan juga. Kita butuhkan adalah sertifikatnya. Iya betul. Nah, terus kedua mereka ini tidak semua Gen Z itu mau juga dikerja di manufaktur. Makanya yang sering saya kasihkan contoh adalah bagaimana mengajari ibu-ibu itu menjadi TikTok affiliate. Nah, itu kan penting juga itu. Bagaimana mengajari emak-emak kita, ibu-ibu kita yang masih dalam umur-umur produktif lah, Gen Z akhir, Gen Z awal, atau milenial akhir itu, yang masih umur 29 tahun, 30 tahun itu, diajari bagaimana mereka menjadi Facebook Pro lah. Itu kan menghasilkan jadi nggak cuma check out aja, tapi juga bisa jadi TikTok affiliate-nya. Dan itu jika kita melaksanakan pelatihan akan banyak ibu-ibu yang mau ke sana. Itu salah satu contoh keluar dan itu harus diorientasi benar, reorientasi jenis pekerjaan di BLK. Terus kedua, Disnaker itu sebagai job street-nya bahasanya. Penghubung antara pemerlu kerja dan dunia kerja. Nah, yang sering saya contohkan itu adalah saya minta kira-kira punya nggak BLK itu data-data SMK mana yang ada di Jawa Timur yang sesuai dengan pekerjaan, ada nggak? Nah, terus kedua, Disnaker punya nggak data-data perusahaan-perusahaan di mana saja yang membutuhkan pekerjaan, jenis pekerjaannya. Contohnya perusahaan A butuh A. Nah, tugasnya Disnaker adalah melingkan ini antara SMK atau pencari kerja dengan dunia ini. Dan itu kayaknya harapannya itu akan mengarah ke sana, harapannya ya. Pasti ini butuh waktu yang banyak juga. Dan yang ketiga, digitalisasi BLK. Nah, digitalisasi BLK itu adalah teman-teman yang sudah berlatih di BLK itu harus ada namanya pendampingan, ada monitoring. Jangan sampai hanya dilepaskan setelah pelatihan di BLK, mereka dilepas begitu saja. Nah, itu juga harus, itu namanya melakukan tugas hanya untuk memenuhi kewajiban saja. Nggak sampai tuntas. Makanya kalau memang ada pelatihan di sana, siapa yang berlatih di sana, itu harus ada data lengkap. Berapa orang yang sudah bekerja, apakah dia kerja mandiri, apakah sudah ikut orang, ataukah sudah di perusahaan, itu harus ada data di situ. Karena tahun 2025 ini saja, yang dilatih oleh BLK hanya 11.000 pegawai. Itu kalau 11.000 dibandingkan dengan pengangguran kita 960.000 itu sangat jauh sekali. Nah, itu
Makanya kayak kami sekali lagi mendorong PLK itu segeralah kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk masuk ke sana. Baik nanti itu sebagai tentornya, baik saya pelatih bahasanya, atau nanti pelatih-pelatih yang lain dibutuhkan SMK. Ketika anak-anak SMK itu lulus berarti sudah punya kemampuan bahasa dan kemampuan atau namanya sertifikat profesi yang mereka punya. Oke. Nah, setelah itu tugasnya adalah bagaimana anak-anak yang siap bekerja ini dilingkan dengan dunia perbankan. Nah, itu yang saya lakukan di Dapil itu. Dilingkan ke dunia perbankan ini untuk mereka modal, misalkan mereka ingin menjadi pengusaha begitu. Gini, saya bekerja sama dengan beberapa BLK dan Stikes di Tulungagung itu, kan ini anak-anak yang mungkin mereka di Stikes bahasanya itu ya, mereka punya kemampuan bahasa Inggris ya, tapi yang diperlukan Jepang sama Korea kan pelajaran bahasa Jepang. Betul. Kemampuan bahasa Jepang. Tugas saya adalah menghubungkan Stikes ini dengan LPK dan PJTKI. Iya. Nah, kalau sudah dapat pelatihan dari LPK, pelatihan bahasa maupun sertifikat profesi yang ada di Stikes ini, tugas saya berikutnya adalah menghubungkan dengan dunia perbankan. Iya. Kemarin saya melihat ada beberapa PLK ini yang biaya pelatihan hingga pengiriman 60-95 juta. Itu satu orang ya. Itu kalau sudah kita perbankan, contohnya kita kerjasama dengan Bank Jatim, anak-anak itu cukup kerjasama dengan Bank Jatim, LPK-nya itu kebutuhannya 60 juta sampai berangkat, bisa di top up dari Bank Jatim. Nanti ketika anak ini sudah di Jepang, bayarnya tinggal ke Bank Jatim atau ke bank UMKM yang dimiliki Bank Jatim itu. Nah, satu sisi mereka akan transparan, karena beberapa orang melihat PJTK ini kan sering bahasanya ya, sering bahasa Jawanya mempelkodo lah bahasanya. Tapi kan tidak semua seperti itu. Nah, agar kita transparan dan semua punya peran masing-masing, maka kita dekatkan dengan dunia perbankan. Anak-anak ketika di Jepang, untuk magang di Jepang aja, yang tingkat SMA magang ya, itu gajinya kurang lebih 15 juta. Kalau sudah bekerja tingkat lulusan S1 sampai 30 juta. Kalau 30 juta sama oke lah, dia punya hutang di perbankan 90 juta. Berarti kan butuh waktu 90 bulan bahasanya. 9 bulan, 9 bulan, 10 juta lah untuk perbankan. Mereka sudah selesai. Dalam waktu setahun mereka sudah selesai untuk membayar hutang mereka di perbankan. Dan itu aman, insya Allah. Oke, karena ini juga yang seperti pernah saya lihat juga ada pondok pesantren di Sampang begitu. Kalau kita bicara BLK ini kan BLK punya waktu yang lumayan memakan begitu ya Mas ya, karena ketika anak SMK ini sudah lulus, baru mereka menunggu sekian bulan, baru akhirnya bisa mengikuti proses sertifikasi yang artinya mereka kehilangan hampir 1 tahun mereka. Nah, di Sampang ini, pondok pesantren ini melihat potensi itu, dan akhirnya memasukkan proses pelatihan ini ke dalam kurikulumnya. Jadi anak-anak pagi itu sekolah, di sore harinya mereka akan pelatihan bahasa dan juga seluruh pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan jurusan yang pekerjaan yang mereka inginkan begitu, yang akhirnya ini cukup solutif begitu saya lihat. Tapi sedihnya ini dilakukan di Sampang. Justru itu adalah wilayah pedesaan yang cukup jauh dari jangkauan kota, sedangkan kita di perkotaan tidak melakukan itu begitu Mas. Ya. Kemarin saya sempat juga ngobrol sama pengasuhnya, mencoba untuk merubah kurikulum yang ada. Sebenarnya kalau mungkin yang dirubah adalah SMA ya. Di SMA itu kemarin beberapa kesempatan saya menyampaikan SMK. Tapi SMK maupun SMK di Nahdlatul Tulab itu memang ketika masuk kelas 1 langsung ditanya mau ke arah kerja atau kuliah. Nah, itu sudah harus dikonsentrasikan sejak awal. Kalau sudah setahun mau naik kelas 2 ditanya lagi. Mau kuliah atau tetap bekerja setelah lulus. Nah, setelah kelas 11, maka kelas ke-12-nya, anak-anak yang konsentrasinya ini ke bekerja, maka dia akan dimagangkan di perusahaan-perusahaan yang ada baik di Surabaya, Sidoarjo, atau mana yang memang punya kerjasama dengan pesantren tersebut. Nah, setelah setahun dia magang bahasanya, berarti kan dia sudah punya 2 hal. Satu, kemampuan bahasa sudah oke, karena diajar memang di pondok itu selain bahasa Arab juga diajarkan bahasa Jepang dan Korea. Berarti dia sudah punya kemampuan ini. Dan kedua, dia sudah punya sertifikat magang bahasanya. Dia sudah magang. Berarti secara kemampuan dia punya. Tinggal nanti sertifikatnya harus dikeluarkan oleh
namanya lembaga sertifikasi profesi Iya. itu. Nah, itu sebenarnya itu untuk mencegah bagaimana setelah lulus ini mereka nggak perlu lagi nunggu-nunggu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah lulus nunggu-nunggu pasti larinya kalau nggak bekerja Adanya, seadanya, akhirnya nggak mau larinya resign. nikah juga. Nah, ada yang Betul. nikah juga. Kalau sudah nikah nanti kalau tidak siap itu menjadi bencana sosial ke depannya. Nah, Arahnya ke sana. itu bisa tidak misalnya kita lakukan di sekolah-sekolah yang hari ini ada di Jawa Timur, atau mungkin saya nggak tahu sudah berjalan. Gimana Mas temuan jenengan di lapangan? Di SMK memang beberapa SMK di Tulungagung Blitar itu sudah ada yang kerjasama dengan lembaga pendidikan dan keterampilan untuk bahasanya. Nah, tapi nanti saya belum tahu juga sampai seperti apa. Karena ini kadang-kadang anak-anak sudah punya kemauan keluar negeri, kadang orang tuanya juga nggak rela lah anaknya keluar negeri. Nah, itu perlu duduk bersama dengan orang tua. Makanya kita perlulah kalau memang nantinya di SMK, berarti dia harus siap dan bisa dia mencari penghasilan yang di luar keluarga. Dan ini harus dilakukan berulang-ulang kepada orang tua. Nah, itu kalau di siswa SD, SMP atau di MI itu kan ada paguyuban orang tua. Nah, itu tugasnya kepala sekolah untuk membriefing orang tuanya agar nanti bahasanya kalau keluar negeri harus legowo, harus rela, dan itu juga harus dilakukan juga. Dan itu tugasnya DPR seperti yang sudah kita lakukan, bahwa kita harus memberikan solusi yang terintegratif bahasanya. Kalau memang dia nggak mampu untuk bahasa, kita carikan lembaga bahasa. Kalau dia tidak mampu secara keuangan, kita dekatkan dengan lembaga keuangan. Agar solusi yang kita berikan itu memang solusi yang integratif untuk anak-anak yang ada di sekolah itu. Oke, artinya kan ini juga menjadi upaya untuk mengurangi angka-angka pengangguran yang ada di wilayah Jawa Timur. Mas, tadi sempat jenengan sampaikan melibatkan Disnaker Trans begitu untuk menjadi penghubung antara dunia kerja dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Kalau kita jumpai Mas di lapangan itu, yang setiap tahun pasti diadakan adalah job fair. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih Mas mengadakan sistem job fair seperti itu, khususnya untuk wilayah perkotaan? Pasti diadakan di perkotaan kan kalau job fair. Job fair ini bagus kalau memang dilakukan kepada perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Harus benar-benar ya. Tapi kalau sifatnya hanya ikut-ikutan dan tidak ada niat untuk menampung pencari kerja, ya itu nggak efektif juga. Kita melihatlah beberapa kesempatan itu, job fair itu banyak didatangi orang, tapi belum tentu orang itu juga terserap di tenaga kerja. Daripada nanti kita lebih memperbanyak job fair, skill kita yang perbanyak di sekolah lah. Karena apa? Kita tidak bisa semua diarahkan kepada hilir persoalan. Hulunya kita harus garap juga. Kalau hulunya kita garap, maka hilirnya insya Allah kita akan lebih sedikit lah persoalan yang ada. Job fair memang menjadi salah satu solusi, tapi bukan utamanya untuk lulusan kita yang pencari kerja itu. Kalau di BPKAD itu mereka punya sistem terintegrasi Mas untuk bagaimana penyewa itu mencari lahan gitu. Tapi apakah di Disnaker Trans itu ada sistem terintegrasi juga yang sama? Mereka mempunyai semacam wadah begitu yang dimana di dalamnya itu tertampung berbagai macam lowongan pekerjaan begitu, sehingga rasanya job fair itu kan terlalu apa ya Mas ya? Pasti jenengan kalau melihat tersimplifikasi lah, terlalu menyederhanakan persoalan lah itu. Apalagi ketika harus datang ke job fair, mereka sudah harus berdesak-desakan dan semacamnya. Dan kita hari ini hidup di era digital begitu Mas Jairi. Apakah Disnaker Trans punya itu? Kita dorong ke sana sebenarnya. Nah, itu lebih baik Mas. Ke sana. Kita arahkan. Ini aspirasi nih Mas dari masyarakat. Kita dorong PLK itu punya informasi-informasi yang memang dibutuhkan oleh teman-teman kita lulusan SMK maupun lulusan kuliah. Makanya tugas Disnaker Trans sekarang, Dinas Tenaga Kerja tidak semudah yang ada. Nggak bisa, contohnya nggak bisa terus dia melakukan pelatihan terus selesai, nggak. Dia harus menjadi link penghubung antara dunia pencari kerja dengan lowongan yang ada. Dan itu harus kita dorong secepatnya lah agar ada masuk kalah sama Job Street. Iya dong, aduh. Masa kita harus buka Job Street yang which is itu bukan bagian dari pemerintah gitu ya. Ada
Iya, LinkedIn. Nah, tidak ada job street. Jadi kan sebenarnya itu bisa dilakukan. Karena apa? Kemarin kita menganggarkan untuk Dinas Tenaga Kerja itu sebelum efisiensi ya 295 miliar dalam waktu setahun. Dan kita memberikan BLK itu 4 sampai 6 miliar per tahun. Iya. Nah, kalau itu bisa dihitung sebenarnya persoalan pelatihan itu seharusnya sudah selesai. Oke. Nah, harusnya tugas berikutnya adalah selesai pelatihan ini segeralah anak-anak ini dicarikan pekerjaan sesuai dan yang dia latihkan. Gitu. Kalau ini nggak bisa dilatihkan, maka kita harus cari yang terbaik lah untuk BLK ini. Tapi Mas Jairi, kayaknya sebelum pelatihan digital dilakukan untuk anak-anak, kayaknya dinas-dinasnya dulu Mas dikasih pelatihan digital agar mereka juga punya sistem terintegrasi yang memang sudah berkaitan dengan dunia digital, agar mereka juga nggak kaget nih gimana melihat dunia digital hari ini gitu. Ya, insya Allah kita dorong-dorong. Kita dorong-dorong saja. DP itu mendorong-dorong aja. Dorong bagaimana ada efisiensi, terus ada efektivitas kinerja oleh masing-masing BLK maupun Dinas Tenaga Kerja. Oke. Mas Jairi, waktunya nggak kerasa sudah 30 menit Mas Jairi. Terakhir Mas Jairi, sebelum kita menutup diskusi kita hari ini, Mas Jairi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di dapil Jenengan. Mengingat wilayah Jenengan itu adalah wilayah yang penyumbang devisa cukup tinggi untuk Indonesia. Di sana banyak sekali masyarakat-masyarakat yang memilih untuk berangkat ke luar negeri dan juga cukup tinggi untuk angka pengangguran. Silahkan. Mereka ini adalah pahlawan devisa yang diakui kepahlawanannya ketika mereka menyumbang devisa yang banyak. Tetapi kita juga harus mendorong pemerintah agar hak dan kewajiban mereka yang ada itu segera dipenuhi. Kita tidak bisa mengirim orang tanpa keterampilan yang ada. Kita tidak bisa mengirim orang tanpa kepastian pekerjaan yang ada. Dan kita tidak bisa mengirim orang dengan kemampuan pendidikan yang seadanya. Maka tugas kita adalah bagaimana mengirim mereka itu satu, sesuai keterampilan, harus ada kepastian pekerjaan di sana. Dan kedua, hak mereka di sana, keamanan mereka terlindungi. Selain itu, kita perlukan juga ada literasi keuangan pada mereka. Banyak teman-teman kita yang sukses di luar negeri itu ketika pulang itu tidak punya apa-apa. Kita dorong literasi keuangan mereka. Ya mungkin ya pemerintah pusat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran di sana itu sebelum mereka balik ke sini maka harus ada persiapan-persiapan untuk balik. Baik untuk integrasi kebangsaannya, juga untuk persiapan finansial ketika mereka balik. Maka dari itu kita juga harus siap-siap juga karena ini sudah menjadi warga global, harus menyiapkan mereka bekerjanya, juga harus menyiapkan mereka ketika balik ke tempat masing-masing yang ada. Itu tugas kita dan ini tidak bisa akan selesai dengan cepat. Itu saja. Betul sekali. Memang kalau kita bahas transformasi di dunia kerja ini cangkupannya cukup luas begitu. Tidak hanya membahas bagaimana yang nganggur ini bisa mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana yang nganggur ini dapat kerja, bisa menabung dan bisa hidup sampai hari tua dengan aman begitu, agar tidak sia-sia ya Mas ya. Siap. Dan tentu ini melibatkan banyak pihak, tidak hanya bisa dilakukan oleh DPRD sendiri, ada pihak-pihak terkait yang juga harus lebih melek dengan berbagai macam transformasi hari ini Mas. Jadi semoga Mas Jairi nggak capek untuk bekerja dan mendorong-dorong ya Mas ya. Kuncinya kolaborasi yang baik antar dinas, antar stakeholder agar ini bisa dinikmati orang. Karena ini tidak bisa kerja sendirian. Ya, dan harapannya DPR terus mengkritik agar dinasnya juga nggak berleha-leha. Insya Allah. Terima kasih banyak Mas Jairi sudah podcast di sini. Siap. Semoga banyak ilmu dan juga manfaat yang bisa diterima dalam diskusi kita kali ini. Dan saya Aulia Mawardika mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jairi. Oke.